Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfadli. Di sini saya akan menjelaskan terkait green infrastructure menuju kota berkelanjutan, tangguh, dan inklusif. Green infrastructure sendiri itu merupakan konsep perencanaan yang mengutamakan peran ruang terbuka dan elemen alami dalam pengembangan kota berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara komprehensif konsep green infrastructure, prinsip-prinsip utamanya, implementasi dalam perencanaan ruang kota, serta tantangan dan peluangnya. Berdasarkan literatur terpercaya, green infrastructure terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, menyediakan ruang publik berkualitas, dan memperkuat ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Ya, lanjut pendahuluan. Infrastruktur hijau atau green infrastructure dalam perencanaan wilayah dan kota merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan elemen alami ke dalam desain dan pengelolaan ruang perkotaan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sosial, dan begitupun ekonomi dengan memanfaatkan fungsi ekosistem alami. Sedikit menambahkan, pertumbuhan perkotaan yang pesat dan perubahan iklim global menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti polusi, banjir, dan berkurangnya ruang terbuka. Nah, konsep green infrastructure ini, atau biasa kita singkat dengan GI, itu menawarkan solusi berbasis ekosistem untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengintegrasikan elemen alami ke dalam perencanaan ruang. Green infrastructure berupaya meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan kota. Nah, apa sih itu green infrastructure atau infrastruktur hijau? Green infrastructure atau biasa disingkat GI adalah jaringan terintegrasi elemen alami dan semi alami seperti taman, sungai, hutan kota, dan sistem vegetasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mendukung fungsi ekologis dan sosial, serta menjadi solusi terhadap berbagai masalah perkotaan seperti banjir, polusi, dan krisis ruang terbuka. GI sendiri itu merupakan pendekatan yang memadukan fungsi ekologis ke dalam rancang, bangun, dan tata ruang perkotaan. Adapun untuk fungsi dan manfaat infrastruktur hijau atau infrastruktur hijau, itu yang pertama, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, di mana infrastruktur hijau berperan penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola panas perkotaan, dan meningkatkan ketahanan kota terhadap cuaca ekstrim. Contohnya, taman dan hutan kota berfungsi sebagai penyerap karbon, sementara atap hijau membantu mengurangi suhu dan kebutuhan pendinginan. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, di mana ruang hijau perkotaan menyediakan area rekreasi, mendukung kesehatan mental, dan meningkatkan kualitas udara. Keterlibatan komunitas dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur hijau dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan lokal. Yang ketiga, itu ketahanan ketahanan ekosistem dan keanekaragaman hayati, di mana infrastruktur hijau mendukung mendukung konservasi keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat bagi berbagai spesies dan menjaga konektivitas ekologis antar ruang hijau. Dan yang terakhir, yang keempat, manfaat ekonominya, di mana investasi dalam infrastruktur hijau dapat meningkatkan nilai properti, mengurangi biaya perawatan, dan membuka peluang pendanaan melalui instrumen seperti obligasi hijau dan kemitraan publik swasta.
Lanjut. Di sini pada slide ini saya akan menjelaskan terkait green infrastructure dalam perencanaan kota. Nah, green infrastructure atau GI dalam perencanaan kota itu terbagi menjadi dua, di mana ada kata integrasi dalam dokumen perencanaan, di mana yang pertama ada RT/RW, rencana tata ruang wilayah atau yang biasa kita kenal, itu mengalokasikan ruang untuk RTH dan koridor ekologis. Dan yang kedua ada RDTR, di mana yang biasa kita kenal juga yaitu rencana detail tata ruang, di mana penjabaran detail GI atau Green Infrastructure pada tingkat kawasan dan kota. Terus yang ketiga ada kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, di mana pada dalam KLHS ini untuk menganalisis keberlanjutan pembangunan yang berbasis Green Infrastructure itu. Dan yang keempat itu ada RAD, yang di mana rencana aksi daerah itu mengintegrasikan green infrastructure tersebut dalam mitigasi atau adaptasi iklim. Nah, yang kedua ini untuk pendekatan perencanaan. Untuk pendekatan perencanaan ini itu ada tiga. Yang pertama itu Eco District Development, di mana dalam IDD Eco District Development ini itu perencanaan kawasan dengan mengintegrasikan green infrastructure atau yang biasa kita kenal dengan GI. Yang kedua itu Green Network Design, di mana jaringan hijau yang menghubungkan taman, hutan kota, sungai, dan jalur sepeda. Dan yang terakhir itu ada Spong City, yang dimana yang kita biasa kenal itu Spong City itu adalah kota yang dirancang untuk menyerap air hujan melalui sistem vegetasi. Lanjut. Nah, untuk studi kasus di Indonesia. Nah, dalam studi kasus di Indonesia, ini sudah diberlakukanlah sistem green infrastructure ini, di mana itu kalau di Jakarta itu ada taman komunitas atau waduk multifungsi dan naturalisasi sungai, di mana terletak pada gambar di belakang saya ini di kota Jakarta. Nah, di Surabaya pun ada ini di Taman Suroboyo, yaitu taman aktif, ada sumur resapan dan komunitas hijau. Nah, dan di Semarang ada juga dan di IKN pun terbukti juga ada. Nah, untuk tantangan implementasi infrastruktur hijau itu eh, terbagi menjadi 5 tantangan menurut saya. Itu yang pertama ada tantangan fragmentasi kebijakan, di mana dalam fragmentasi kebijakan ini koordinasi antar instansi sektoral itu masih minim. Terus yang kedua, tantangannya itu yaitu pendanaan yang terbatas, di mana belum banyak skema insentif eh, fiskal dan pendanaan hijau untuk green infrastructure tersebut untuk mau dibangun. Terus yang ketiga, tantangannya itu tekanan lahan atau minimnya lahan, di mana urbanisasi yang cepat itu menggeser lahan hijau ke pemukiman atau pabrik. Terus yang keempat itu kesadaran masyarakat, di mana SDM dalam artian partisipasi publik ini itu belum maksimal dalam pengelolaan RTH atau ruang, ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir itu tantangannya itu kapasitas teknis daerah, di mana SDM baik kesadaran masyarakat yang tadi dan teknologi pendukung itu masih terbatas di banyak kota, di berbagai daerah yang terutama di kota-kota yang belum maju, di mana kota-kota yang masih berkembang di negara Indonesia ini. Lanjut, yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, untuk green infrastructure atau GI ini bukan hanya estetika atau taman kota biasa, melainkan green infrastructure ini adalah komponen vital perencanaan kota modern yang memperkuat daya tahan ekologi, sosial, dan ekonomi kota. Terus yang kedua, jembatan antara pembangunan dan pelestarian alam, serta solusi nyata terhadap tekanan urbanisasi dan perubahan iklim. Dan untuk implementasi yang sukses itu membutuhkan kebijakan dan regulasi yang jelas dan terintegrasi. Terus yang kedua, partisipasi masyarakat dan sektor swasta itu juga perlu.
untuk mensukseskan keberadaan green infrastructure ini. Dan yang terakhir itu pendekatan berbasis data dan inovasi. Mungkin itu saja presentasi saya terkait green infrastructure. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.